Saudara-saudari terkasih, Paskah adalah perayaan ciptaan baru. Yesus telah bangkit dan tidak mati lagi. Ia telah membuka pintu menuju kehidupan baru yang tidak lagi mengenal sakit maupun kematian. Ia telah mengangkat manusia masuk ke dalam Allah sendiri. Daging dan darah tidak dapat mewarisi kerajaan Allah. Demikian kata Paulus dalam surat pertama kepada jemaat di Korintus. Penulis gereja Tertullianus pada abad ketiga, dengan merujuk pada kebangkitan Kristus dan kebangkitan kita, dengan berani menulis, "Percayalah, hai daging dan darah, berkat Kristus kamu telah memperoleh tempat di surga dan dalam kerajaan Allah." Sebuah dimensi baru telah terbuka bagi manusia. Ciptaan menjadi lebih besar dan lebih luas. Paskah adalah ciptaan baru. Justru karena itu, gereja memulai liturgi pada hari ini dengan kisah ciptaan lama, agar kita belajar memahami dengan baik ciptaan yang baru. Karena itu, pada awal liturgi Sabda dalam Vigili Paskah, dibacakan kisah penciptaan dunia. Dalam kaitan ini ada dua hal yang sangat penting dalam konteks liturgi hari ini. Pertama, penciptaan ditampilkan sebagai suatu keseluruhan yang mencakup waktu. 7 hari adalah gambaran dari suatu kesatuan yang berkembang dalam waktu. Semuanya diarahkan kepada hari ke-7, yaitu hari kebebasan semua makhluk bagi Allah dan satu sama lain. Jadi, penciptaan diarahkan kepada persekutuan antara Allah dan ciptaan. Penciptaan ada supaya tersedia ruang untuk menanggapi kemuliaan besar Allah, ruang bagi perjumpaan kasih dan kebebasan. Kedua, dari kisah penciptaan itu, gereja dalam Vigili Paskah terutama mendengar kalimat pertama, Allah berfirman, jadilah terang. Kisah penciptaan secara simbolis dimulai dengan penciptaan terang. Matahari dan bulan baru diciptakan pada hari keempat. Kisah itu menyebut keduanya sebagai sumber cahaya yang ditempatkan Allah di cakrawala langit. Dengan cara itu, kisah tersebut secara sadar menanggalkan sifat ilahi yang pernah diberikan oleh agama-agama besar kepada benda-benda itu. Tidak, mereka sama sekali bukan dewa. Mereka hanyalah benda-benda bercahaya yang diciptakan oleh Allah yang esa. Namun, keduanya didahului oleh terang, yang melaluinya kemuliaan Allah dipantulkan dalam hakikat segala sesuatu yang diciptakan. Apa yang hendak dikatakan kisah penciptaan ini? Terang memungkinkan kehidupan, terang memungkinkan perjumpaan, terang memungkinkan komunikasi, terang memungkinkan pengetahuan, jalan masuk pada kenyataan dan pada kebenaran. Dan karena memungkinkan pengetahuan, terang juga memungkinkan kebebasan dan kemajuan. Kejahatan bersembunyi di dalam gelap, maka terang juga merupakan ungkapan dari kebaikan yang bercahaya dan yang menciptakan terang. Terang adalah siang hari, saat kita dapat bekerja. Kenyataan bahwa Allah menciptakan terang berarti bahwa Allah menciptakan dunia sebagai ruang pengetahuan dan kebenaran, ruang perjumpaan dan kebebasan, ruang kebaikan dan kasih. Materi dasar dunia adalah baik. Keberadaan itu sendiri adalah baik. Dan kejahatan tidak berasal dari keberadaan yang diciptakan oleh Allah, melainkan hanya ada sebagai penyangkalan. Kejahatan adalah tidak. Pada Paskah, pada pagi hari pertama dalam minggu, Allah sekali lagi berfirman, jadilah terang. Sebelumnya, ada malam di Gunung Zaitun, kegelapan saat sengsara dan wafat Yesus, serta malam kubur.
Namun sekarang hari pertama itu datang kembali. Penciptaan dimulai lagi secara baru. Jadilah terang, kata Allah. Dan terang itu jadi. Yesus bangkit dari kubur. Hidup lebih kuat daripada kematian. Kebaikan lebih kuat daripada kejahatan. Kasih lebih kuat daripada kebencian. Kebenaran lebih kuat daripada kebohongan. Kegelapan hari-hari sebelumnya sirna pada saat Yesus bangkit dari kubur dan menjadi terang Allah itu sendiri. Namun hal ini tidak hanya berlaku bagi Dia, dan tidak hanya berkaitan dengan kegelapan pada hari-hari itu saja. Dengan kebangkitan Yesus, terang itu sendiri diciptakan kembali. Ia menarik kita semua untuk mengikutinya ke dalam kehidupan baru, kebangkitan, dan mengalahkan segala bentuk kegelapan. Ia adalah hari baru Allah yang berlaku bagi kita semua. Namun bagaimana hal itu bisa terjadi? Bagaimana semua ini sampai kepada kita, sehingga tidak hanya menjadi kata-kata, tetapi menjadi kenyataan yang melibatkan kita melalui sakramen baptis dan pengakuan iman. Tuhan telah membangun jembatan menuju kita, dan melalui jembatan itu, hari baru datang kepada kita. Dalam baptisan, Tuhan berkata kepada orang yang menerimanya, "Fiat lux, jadilah terang." Hari baru, hari kehidupan yang tak dapat binasa, juga datang kepada kita. Kristus menggenggam tanganmu. Mulai sekarang engkau akan ditopang olehnya, dan dengan demikian masuk ke dalam terang, ke dalam kehidupan yang sejati. Karena itu, gereja perdana menyebut baptisan sebagai potismos, pencerahan. Mengapa demikian? Kegelapan yang sungguh mengancam manusia adalah bahwa manusia sebenarnya mampu melihat dan menyelidiki hal-hal yang nyata dan material, tetapi tidak melihat kemana dunia menuju dan dari mana asalnya. Ia tidak melihat kemana hidup kita sendiri menuju. Ia tidak melihat apa itu yang baik dan apa itu yang jahat. Kegelapan tentang Allah dan kegelapan tentang nilai-nilai adalah ancaman sejati bagi keberadaan kita dan bagi dunia pada umumnya. Jika Allah dan nilai-nilai, jika perbedaan antara yang baik dan yang jahat tetap berada dalam kegelapan, maka semua pencerahan lain yang memberi kita kekuatan luar biasa bukan hanya menjadi kemajuan, tetapi pada saat yang sama juga menjadi ancaman yang membahayakan kita dan dunia. Saat ini kita dapat menerangi kota-kota kita begitu terang, sehingga bintang-bintang di langit tidak lagi terlihat. Bukankah ini gambaran dari persoalan pencerahan kita? Dalam hal-hal material, kita tahu dan mampu begitu banyak. Tetapi apa yang melampaui semua itu? Allah dan kebaikan tidak lagi dapat kita kenali. Karena itu, iman yang menunjukkan kepada kita terang Allah adalah pencerahan yang sejati. Iman adalah masuknya terang Allah ke dalam dunia kita, pembukaan mata kita terhadap terang yang sejati. Saudara-saudari yang terkasih, akhirnya saya ingin menambahkan satu pemikiran tentang terang dan pencerahan. Dalam Vigili Paskah, malam ciptaan baru, gereja menghadirkan misteri terang dengan sebuah simbol yang sangat khas dan sederhana, lilin Paskah. Ini adalah terang yang hidup karena pengorbanan. Lilin menerangi dengan mengorbankan dirinya sendiri. Ia memberi terang dengan memberikan dirinya sendiri. Dengan demikian, lilin secara indah melambangkan misteri Paskah Kristus yang memberikan dirinya, dan dengan itu memberikan terang yang besar. Yang kedua yang dapat kita renungkan adalah bahwa cahaya lilin adalah api. Api adalah kekuatan yang membentuk dunia, kuasa yang mengubah, dan api memberikan kehangatan. Di sini misteri Kristus kembali tampak. Kristus sang terang adalah api, adalah nyala yang membakar kejahatan, dan dengan demikian mengubah dunia serta diri kita sendiri.
Barang siapa dekat denganku, ia dekat dengan api. Demikian sebuah perkataan Yesus yang disampaikan kepada kita oleh Origenes. Dan api ini sekaligus adalah kehangatan, bukan terang yang dingin, melainkan terang yang membawa kita kepada kehangatan dan kebaikan Allah. Himne Agung Exsultet yang dinyanyikan oleh diakon pada awal liturgi Paskah, dengan sangat halus mengingatkan kita akan satu aspek lain lagi. Himne itu mengingatkan bahwa benda ini, yakni lilin, pada mulanya berasal dari kerja lebah. Dengan demikian, seluruh ciptaan turut ambil bagian. Di dalam lilin, ciptaan menjadi pembawa terang. Namun, menurut pemikiran para bapa gereja, ada juga isyarat tersirat tentang gereja. Kerjasama komunitas umat beriman yang hidup di dalam gereja bagaikan karya lebah. Kerjasama itu membangun persekutuan terang. Dengan demikian, dalam lilin, kita juga dapat melihat panggilan bagi diri kita sendiri dan bagi kebersamaan kita dalam komunitas gereja yang ada supaya terang Kristus dapat menerangi dunia. Marilah kita berdoa kepada Tuhan pada saat ini, agar kita mengalami sukacita dari terangnya. Dan marilah kita berdoa agar kita sendiri menjadi pembawa terangnya, supaya melalui gereja, cahaya wajah Kristus masuk ke dalam dunia. Amin.